Selamat pagi, sahabat-sahabatku terkasih. Kita berjumpa kembali pada saat teduh pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Kita hening, kita tundukkan kepala kita. Kita arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan kita. Kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Tiada henti-hentinya kami naikkan syukur padamu ya Bapa, atas kebaikan-Mu. Pada pagi hari ini, kami dapat berkumpul kembali di dalam saat teduh pagi ini. Dan juga Engkau telah memberikan kami istirahat yang baik tadi malam. Bapa, berkati pertemuan kami pada pagi hari ini. Bimbing tuntun dengan Roh Kudus-Mu. Terutama untuk para pelayan-Mu pada pagi hari ini. Untuk kami yang boleh hadir pada pagi hari ini. Untuk semua jaringan internet, peralatan yang kami gunakan. Berkati kami, ya Bapa. Bimbing dan tuntun kami terus dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah hati dan pikiran kami saat ini boleh hanya tertuju kepadamu. Ya Bapa, inilah kami. Kami mau serahkan saat teduh pagi ini semua ke dalam tangan-Mu. Beracaralah Bapa pada pertemuan pagi ini. Kami siap Engkau pimpin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita ada karena kasih karunia-Nya. Pada pagi hari ini kita ada bukan karena kekuatan kita, tetapi kasih-Nya, rahmat-Nya yang senantiasa memampukan kita untuk di setiap kita berkumpul saat pagi hari ini. Kita mau memberikan yang terbaik, kita mau memberikan persembahan hati kita yang terbaik. Seperti di Mazmur 5 ayat 4. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Mari sahabat terkasih, kita siapkan hati kita. Segala yang terbaik ada pada diri kita saat ini hanya untuk menyembah-Nya. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Mari kita buka saat teduh pada pagi hari ini dengan melantunkan lagu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat
anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, terima kasih, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tuhan, tak henti-hentinya Tuhan, kami mengucapkan syukur atas kasih setiamu. Musim demi musim telah kami lalui Tuhan, dan saat ini kami ada, semuanya karena kasih setiamu. Tuhan, pada pagi hari ini, kami yang ada di ruang Zoom saat ini, kami mau menyerahkan segala tubuh jiwa roh kami. Penuhilah kami dengan kuasa roh-Mu ya Tuhan. Tapi terlebih dahulu ya Allah, kiranya Engkau menyelidiki setiap hati kami. Ampunilah segala dosa-dosa kami. Kami mau Engkau layakan untuk mendekati tahta kasih karunia-Mu saat ini. Mampukan kami Tuhan, layakan kami Tuhan, untuk menyembah-Mu. Satu-satunya Allah kami, satu-satunya Tuhan kami. Mari Allah Roh Kudus, sertai kami, penuhi kami, sehingga kami dapat bersatu saat ini dengan Roh-Mu. Mari, sahabat terkasih, kita mau lebih dalam lagi untuk menyembahnya. Kita mau melantunkan yang ku sembah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau aku yang ku sembah, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus, sebab Kau aku Yesus, Yesus, Kau
Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu kini. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu kini. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu, Yesus, Yesus, Kau Allahku, Yesus, Engkau Tuhanku, Yesus, Engkau Rajaku yang turun ke dunia. Yesus, ku sembah Kau, curahkan Roh Kudus-Mu kini. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu ini. Aku menyembah, masuk hadirat-Mu kini. Aku menyembah, masuk Tuhan kami tinggikan sembahmu.
Tuhan kami Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Abah, ya Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadir bersama-sama dengan kami. Bapa, pakai anakmu Dian, sertai ia, tuntun hati, pikiran, kata-katanya, agar apa yang diucapkan adalah sungguh-sungguh berasal daripadamu. Biarkanlah ia menjadi suaramu, Bapa. Biarkan ia menjadi pengingat akan sabdamu, dan mampukan kami mendengar. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh besar kasih setiamu. Engkau mencari dan menyelamatkan kami. Engkau menuntun dan membimbing kami. Berilah kami hikmat Tuhan untuk memahami tuntunan-Mu hari ini. Amin. Bapak Ibu, firman hari ini mungkin sudah familiar buat kita semua. Kita sudah sering mendengar kisah tentang Zakeus ini. Tapi mari kita bebaskan hati, karena firman Tuhan itu selalu baru. Artinya
Ia akan selalu menambahkan pengertian yang baru untuk kita. Mari kita kembali belajar menggali keutamaan dari tokoh Zakeus ini, seorang pendosa yang berubah. Inilah profesi Zakeus. Profesinya sebagai pemungut cukai pada zaman itu. Profesi yang sangat dibenci oleh orang Yahudi, karena pajak itu sendiri memberatkan orang Yahudi, dan pajak ditarik untuk pemerintah Romawi. Bisa disebut bahwa pemungut cukai itu antek-anteknya penjajah. Kadang-kadang mereka juga menarik pajak dengan cara-cara yang kejam dan tidak adil. Mereka menarik lebih dari yang ditentukan, sehingga kekayaan mereka itu adalah hasil dari kecurangan. Karena itu pemungut cukai disebut juga dengan orang berdosa. Zakeus bukan seorang yang sempurna. Dia punya kelemahan. Tubuhnya yang pendek atau cebol istilahnya. Lalu sikapnya sebagai pemungut cukai yang tidak adil, tidak jujur, curang, culas, dan dia tidak disukai oleh bangsanya, membuat dia kesulitan membangun relasi dengan orang-orang sebangsanya. Bisa kita bayangkan, dia sendiri adalah orang Yahudi, tetapi di bangsanya, di daerahnya, dia kesulitan membangun relasi dengan orang-orang sebangsanya. Relasinya mungkin hanya dengan orang-orang Romawi, dengan pejabat-pejabat. Itu relasi yang membosankan mungkin. Sekalipun dia pintar dan berlimpah hartanya, ada kekosongan dalam dirinya. Dia merindukan sebuah relasi. Lalu ada berita yang dia dengar bahwa Yesus akan datang melewati kotanya. Berita ini dia tidak sia-siakan. Dia manfaatkan kesempatan ini untuk melihat dan mengenal Yesus dengan mata kepalanya sendiri. Dia tidak hanya sampai pada sekedar niat mau melihat Yesus saja, tapi diwujudkannya kerinduannya dengan berbagai cara. Dengan berlari mendahului orang banyak dan memanjat pohon. Dia berani melepaskan keterikatannya pada kekuasaan dan harga diri. Kita bayangkan seorang kepala bagian yang kaya raya mau memanjat pohon untuk melihat Yesus. Sepertinya itu tindakan yang kekanak-kanakan. Dengan kondisi fisiknya yang bisa dibilang cebol, terus dia memanjat pohon, sudah pasti ada orang yang mentertawakan dia. Tetapi itu semua tidak dihiraukannya, karena ia menetapkan fokusnya, yaitu untuk melihat Yesus. Usahanya membuahkan hasil. Dia bisa melihat Yesus. Dan bonusnya, Yesus menemukannya. Yesus melihatnya. Yesus berbicara padanya. Bahkan, Yesus menjalin relasi dengannya dan seisi rumahnya. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada Zakeus. Dalam Yehezkiel 34 ayat 16a berbunyi, "Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Demikianlah aku mengembalakannya." Belas kasih ini, penerimaan Yesus ini membawa sukacita yang penuh bagi Zakeus. Mengapa dia bersukacita? Karena belas kasih Tuhan memerdekakan dia dari perhambaan. Ia mengalami kemerdekaan batin. Selama ini dia diperbudak oleh harta, mencari uang terus, mencari keuntungan terus. Dia diperbudak oleh pikiran-pikiran negatif, rasa minder bahwa dia orang berdosa. Lalu bagaimana sikapnya setelah berjumpa dengan Yesus? Dia mengalami perubahan. Ada buah-buah roh yang dihasilkannya. Buktinya apa? Ada sukacita, ada kasih kepada sesama yang dia tunjukkan dengan membagikan setengah hartanya kepada orang miskin.
Ada kasih juga kepada Allah yang Dia tunjukkan dengan taat kepada hukum Taurat. Dia kembalikan 4 kali lipat kepada orang yang pernah diperasnya. Peraturan ini ada tertulis di dalam kitab Keluaran 22 ayat 1 yang berbunyi, apabila seseorang mencuri seekor lembu atau domba, maka ia harus membayar gantinya. 5 ekor lembu ganti lembu itu, dan 4 ekor domba ganti domba itu. Peraturan membayar ganti rugi ini juga ada di dalam kitab 2 Samuel 12 ayat 6. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia melakukan hal itu dengan tidak belas kasihan. Intinya, Zakeus menjadi pelaku firman. Lalu ada buah roh, kesabaran, kebaikan, dan penguasaan diri yang ditunjukkan Zakeus saat orang-orang di sekelilingnya bersungut-sungut kepadanya ketika mengetahui bahwa Yesus akan menumpang di rumahnya. Dia tidak menjadi kecewa atas mereka atau menjadi rendah hati karena penghakiman orang-orang itu. Tetapi Zakeus tetap dapat berdiri tegak dengan tenang. Dengan semua yang sudah ditunjukkan Zakeus, Yesus berkata, keselamatan telah terjadi untuknya karena dia ini anak Abraham. Itu artinya Zakeus berhak menerima janji-janji Allah. Dan sejak itu hidupnya berubah, dia tidak lagi menjadi pemungut cukai. Kesimpulannya adalah, Yesus terus-menerus mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan belas kasih-Nya terbuka dan tersedia bagi semua orang yang berdosa. Yesus memberi kesempatan kepada orang untuk berubah menjadi lebih baik. Inilah tujuan kedatangan Yesus ke dunia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Lalu kita sebagai orang-orang yang sudah ditentukan dan diselamatkan oleh Yesus, kita pun berhak menerima janji-janji Allah. Hendaklah kita tidak main-main dengan kehidupan ini. Berubahlah dan berbuahlah. Jangan kita sia-siakan belas kasih Tuhan. Dalam Lukas 3 ayat 8 berbunyi, jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Pertobatan itu harus sampai membuat sikap dan perilaku kita berubah seturut firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah roh. Kalau belum, itu artinya kita belum bertobat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betapa besar dan dalamnya kasih Tuhan tidak terselami oleh pikiran kita. Dia rela datang ke dunia menjadi sama seperti kita untuk mencari dan menyelamatkan yang berdosa. Dia menerima kita apa adanya, dan Dia tidak pernah lalai atau bosan merubah dan membentuk kita seperti yang Dia mau. Dengan diterimanya kita menjadi anaknya, Dia rindu melihat kita semua berubah, sebab perubahan akan mendatangkan kemuliaan bagi Bapa. Apapun kelemahan kita saat ini, dosa-dosa yang mengikat kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita, bertobatlah, berbuahlah, dan berubahlah. Bersama Tuhan dan dengan kuasa-Nya kita akan dimampukan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari sahabat terkasih, kita tutup saat teduh pagi hari ini. Kita teduhkan hati kita. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang setia. Engkau mencari dan menyelamatkan setiap kami yang terhilang. Terima kasih pagi hari ini, Engkau yang kembali memenuhi tabung minyak kami, sehingga roh kami terus bernyala-nyala di dalam Engkau. Ini kami anak-anak-Mu yang bersatu hati di dalam saat teduh pagi hari ini. Engkau sirami dengan firman-Mu. Engkau teguhkan kami Tuhan, bahwa kami juga anak-anak Abraham.
Kami layak menerima keselamatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih, ini hati kami. Kami mau terus lakukan pertobatan sepanjang kehidupan kami. Karena kami mau menyenangkan Engkau di dalam hidup kami. Kami mau menerima janji-janji yang telah Engkau siapkan bagi kami. Pimpin kami, ya Allah Roh Kudus, agar hidup kami senantiasa berjalan benar di dalam-Mu. Pimpin setiap kami agar supaya kami boleh senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh Allah yang setia. Pagi hari ini kami juga mau bersyukur untuk Pak Paulus dan Bu Vila yang menjadi pembimbing setiap kami. Engkau yang senantiasa berkati mereka, rumah tangga mereka, anak-anak keluarga besar mereka ada di dalam perlindungan tangan kasih-Mu. Kekuatan baru Engkau tambah-tambahkan hari demi hari di dalam pelayanan mereka. Ya, kami bersyukur untuk juga setiap pelayan-pelayan yang setia memberikan hati kepadamu. Engkau yang berkati setiap kami semua, Bapa. Tutup bungkus dengan kuasa kasih-Mu. Tudung keselamatanmu menyertai setiap kami. Terima kasih kami boleh ada di dalam keluarga besar KPH ini. Bimbing kami agar hari demi hari kami senantiasa bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih untuk kekuatan baru pagi hari ini, Bapa. Kami mau bawa sepanjang hari ini dengan penuh sukacita yang berasal daripada-Mu. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemurnian hati dan saat teduh. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bersiap untuk foto. Mari kita foto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih.